ulama warasatul anbiya. Ulama itu yang mewarisi ilmunya para rasul. Kalau Anda pewaris ilmunya Rasul, Anda harus memiliki akhlak seperti akhlaknya Rasul. Banyak ulama malah mengajarkan ilmu sakti, kanuragan. Baca ini sekian kali, utang lunas. Tapi banyak pengikutnya yang semacam itu. Baca surah ini sekian kali, pokoknya anak diterima di PTN. Begitu pelajaran agama. Kalau anak ingin diterima di perguruan tinggi negeri, ya suruh belajar. Cari soal-soal. Latihkan dia supaya pintar mengerjakan soal. Kan begitu harusnya. Ngerti maksud saya? Awas tuh, tadi salah tangkap. Kalau ingin banyak uang, harus punya ilmu memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kamu. Gimana caranya? Baca surah Anu sekian kali. Wah, itu udah mulai bohong. Tapi yang gitu pengikutnya banyak. Ya, itu namanya cari jalan pintas nggak jelas. Ya. Nah, ini yang akan kita bongkar hari ini. Kita teruskan dulu. Nah, sekarang siapa Bani Israel? Bani itu kaum, komunitas. Isra itu hanya berjalan. El itu Tuhan. Bani Israel adalah orang yang sedang berjalan menuju Tuhan, siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Ulangi lagi, siapapun orangnya yang berjalan menuju Tuhan pasti akan mendapatkan keutamaan dalam perjalanannya. Akan mendapatkan berkah dalam perjalanannya. Itu janji Allah, siapa yang mengejar Allah, dia dapat dua, Allah dan dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia, dia akan kehilangan dua-duanya. Nah, kembali lagi, Rasul ketemu Bani Israel. Konteksnya dulu, tentu saja para Rasul bertemu dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Paham? Paham tidak? Nah, inilah pertemuan Rasul dengan Bani Israel yang diabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 49. Dalam konteks kekinian, gak ada lagi yang namanya Rasul. Gelar itu sudah selesai, tidak usah diperbincangkan lagi. Tapi tugas kerasulan tetap masih ada, karena ilmunya sudah diwariskan pada para ulama. Nah, dalam konteks kekinian adalah orang-orang yang mewarisi ilmu Rasul bertemu lagi dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Paham ya? Jadi proses ini akan berlangsung terus, abadi. Jadi jangan kecil hati. Akan selalu ada orang di zamannya ya yang akan meneruskan tugas ini. Walaupun gelarnya selesai sampai Nabi Muhammad. Paham ya? Iya. Karena sekarang juga kan ya, kerja tidak perlu gelar. Kerja itu perlu keterampilan. Jadi gelar itu sudah tidak dibicarakan lagi. Yang dibicarakan itu Anda bisa apa? Anda keluarnya sarjana, S1, S2, S3. Tetapi begitu ditanya, bisa ini? Gak bisa. Bisa ini? Gak bisa. Ya sudah ya. Makan aja tuh kertas. Aneh sekarang ini ya. Orang ini senang kertas semuanya. Duit kertas. Sertifikat kertas. Ijazah kertas. Itu belain kertas. Apa saja dilakukan? Itulah manusia. Sudah mau dibohongi kertas. Gitu nggak kalian? Nah, itu. Kenapa? Gua nggak beda maksudnya. Ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau enggak ya. Jadi udah nggak dibohongi kertas lagi. Iya. Rebutan sertifikat, rebutan ijazah. Betul? Iya. Semua kertas kok. Nah, sekarang teruskan dulu. Wa rasulan ila Bani Israel inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Perhatikan kata-kata saya. Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Rasul itu berkata kepada Bani Israel, orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan boleh menyampaikan pada orang lain ini berkata kepada orang yang mencari Tuhan,
yang sedang melakukan perjalanan meniti ke dalam diri, apa yang dikatakan? Inni qad ji'tukum bi ayati mirabikum. Aku datang pada kalian tidak sembarangan. Aku datang kepada kalian ingin menunjukkan tanda-tanda Tuhanku kepada kalian. Ini jelas ayatnya. Jadi seorang ulama itu harusnya bisa menjawab pertanyaan para pengikutnya tentang ilmu tauhid yang paling utama. Makanya seorang ulama yang pewaris ilmunya Rasul harus bisa mengatakan, inni qad ji'tukum bi ayatin mirabikum. Aku datang kepada kalian karena aku bisa menunjukkan kepada kalian tanda-tanda Tuhan kalian. Keren gak kalau gitu? Harusnya begitu. Jangan cuma ngomong pedoman hidup saya Quran, sunnah, tapi isinya gak tahu. Kita kupas saja hari ini satu ayat ini supaya tuntas. Dan kalau kalian pernah mendengar saya mengupas ayat ini, gak apa-apa, hari ini berbeda konteksnya. Setiap saya membahas ayat yang sama di waktu yang berbeda, pasti aliran pengetahuannya berbeda. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Spiritualitas itu tidak pernah sama. Spiritualitas itu warna-warni. Spiritualitas itu kaya. Tanpa batas. Nah, bagaimana caranya para rasul itu menunjukkan tanda Tuhan kepada Bani Israel? Harusnya ada pertanyaan lagi. Kan tadi baru statementnya, aku akan menunjukkan kepada kalian tanda Tuhan kalian. Selesai sampai di situ. Ya tentu saja yang mencari tidak selesai. Itu baru informasi, itu baru pengetahuan, belum jadi ilmu. Maka berikutnya apa? Timbul pertanyaan, bagaimana caranya engkau menunjukkan tanda-tanda Tuhanku kepada aku? Harusnya timbul pertanyaan baru. Ini namanya pertanyaan didaktik, itu namanya. Ini namanya pertanyaan produktif. Itu sebabnya di sekolah diajarkan bagaimana supaya para siswa itu belajar untuk mengembangkan pertanyaan. Masih ingat gak kalian dulu waktu nyusun skripsi? Kalau nyusunnya sendiri, kalau disusunin orang ya tentu saja gak ingat. Masih ingat juga? Bikin skripsi apa yang pertama kali digarap? Masih ingat gak? Ini kalian bikin skripsinya sendiri dulu atau nyontek? Kalau bikin skripnya sendiri, yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang akan melakukan riset apa? Pertanyaan. Pertanyaan kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah dirumuskan lagi menjadi judul. Sadar enggak? Atau nyontek judul dari orang? Nah ini masalahnya. Kan sebetulnya ada masalah, ada perumusan masalah, baru dibuatlah rumusan masalah itu dalam bentuk variabel. Misalnya, faktor-faktor yang menyebabkan pencuri semakin banyak di bulan Ramadan misalnya. Apa risetnya, apa variabelnya? Nah, tentu saja variabelnya adalah faktor-faktor. Faktor-faktor itu apa? Oh, faktor pertama adalah jam tidur. Karena kebanyakan di bulan Ramadan orang itu habis buka puasa makannya banyak. Karena makannya banyak, tidurnya pules. Nah, kemudian dapat tuh si pencuri mulai berpikir, masuk ke rumah bagusnya jam sekian. Karena perutnya sedang penuh, tidurnya pules, maka apapun yang terjadi di luarnya dia tidak tahu. Kesimpulan akhirnya apa? Risetnya. Ternyata pencuri di bulan Ramadan kebanyakan masuk di rumah orang antara jam 9 sampai jam 1 malam. Itu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus menjawab pertanyaan. Makanya kalau saya nguji skripsi gampang saja. Mana pertanyaannya? Ini Pak. Mana kesimpulannya? Ini Pak. Coba jelaskan sama saya kalau kesimpulanmu menjawab pertanyaanmu. Gitu aja ujian sidang, gak usah repot-repot. 15 menit kelar. Gak bisa, balik.
Paling juga pertanyaan berikutnya, iya menangian saha. Makanya kalau skripsi yang saya uji, biasanya saya tidak lihat daftar pustaka. Saya beda dengan dosen lain. Daftar pustakanya banyak, ya, sampai berhalaman-halaman. Saya nggak percaya. Pasti itu skripsi tebalnya karena banyak nyontek. Kata ini, kata ini, kata ini, kata ini. Kan namanya udah daftar pustaka. Ari cek maneh naon? Betul nggak? Kata ini, kata ahli ini nggak penting bagi saya. Cek maneh naon? Nah kata dianya nggak ada. Apa yang mau saya kasih nilai? Berarti nilai buat orang yang ada tertulis di daftar pustakanya. Buat Anda. Yang diuji Anda. Ngerti maksud saya? Ini penting nih. Karena saya sedang bicara kesadaran. Yang gini aja kalau nggak dibicarakan nggak sadar-sadar. Nah pertanyaan kritisnya apa tadi? Bagaimana caranya engkau, Rasul, menunjukkan tanda Tuhan padaku, kata Bani Israel. Dalam konteks kekinian tentu saja, bagaimana engkau ulama, para pewaris ilmunya Rasul, menunjukkan tanda Tuhan kepadaku. Gimana caranya? Nah ini udah berpikir cara. Apa jawaban ulama di sini? Jawaban Rasul di sini. Inni akhluqu lakum minatin kaha'aitait toir. Apa katanya? Aku akan membuat kamu yang terbuat dari tanah berbentuk burung. Ini udah teknis nih. Ini ahluku lakum minatin. Aku akan membuat kamu yang terbuat dari tanah itu kahai atit toir. Toir itu burung. Berbentuk burung. Fa'anfuhu fihi. Dan aku akan meniupnya. Fayakunu. Kan kalian sering ngomong kun fayakun. Kun fayakunu. Nah di sini ada kun fayakun. Dan begitu fayakunu toiran biiznillah. Dan jadilah kamu menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Kan Nabi Muhammad juga mi'raj pakai burung. Namanya buruk. Betul nggak? Iya. Orang tua kita di Nusantara juga pakai burung namanya Garuda. Leluhur kita di tanah Jawa Barat pakai burung juga namanya manuk dadali. Keren. Ini bahasa Quran. Tetapi pasti kalian gak ngerti. Kalau yang belum mengalami, karena ini baru pengetahuan. Tapi lumayanlah, ada pengetahuan sedikit. Daripada baca terus wandai wanjuz tetapi tidak ada satupun yang membuat kalian bergetar. Makanya saya tidak bisa menjelaskan satu juz. Satu ayat aja ini gak akan cukup 5 jam kalau benar. Ini saya dibatasi oleh panitia hanya boleh ngomong 2 jam. Katanya kepanjangan itu juga. Keren gak dialog ini? Coba dialog ini. Rasul bertemu Bani Israel. Orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan pada orang lain. Bertemulah dengan sang pencari. Tentu saja dia ini sedang mencari ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh Rasul. Kan gitu. Nah dalam konteks kekinian, mohon maaf. Banyak sekali orang berani mendirikan pusat-pusat pendidikan agama. Tetapi tidak mengerti apa sesungguhnya esensi agama. Dan apa yang harus diajarkan kepada mereka. Pokoknya kalau sudah punya grup kesidahan, sudah cukup beragama. Iya, itu indikatornya. Jadi kalau ibu-ibu majelis taklim sudah punya grup kesidahan, udah sukses tuh. Udah sukses belajar agama. Pokoknya asal lagunya Arab, agamalah gitu. Maaf ya. Itu yang terjadi. Saya bukan usil. Ya, bukan usil. Cuma pengen ngomong aja. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Jadi, nah, begitu dia sudah diberi laku itu, nah ini kan sebetulnya dari ini ahluku lakum minatin kahayati toir fa'anfuhu fihi fayakunu toir biiznillah, itu teknis. Nah, teknis ini nggak bisa saya jelaskan di sini. Kenapa saya bicarakan? Ya supaya kalian pusing. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan kajian ini pusing, itu bagus, ada tanda-tanda kehidupan.
Ketika saya tanya, pusing nggak? Enggak Pak. Ngerti? Enggak juga. Ini sudah mengalami kematian, bukan sakarat lagi. Jadi kalau orang yang deket dengar ceramah saya begini, agak pusing gitu, kemudian nanya, pengen tahu, ini sudah mulai akan bangkit dari kematiannya. Pusing enggak, ngerti apalagi. Ini. Yang lebih bahaya lagi, peduli pun tidak. Padahal yang dibahas ini ayat. Dan sekarang saya perhatikan, ya, kalau orang sudah lancar baca Quran, tajwidnya benar, mahrajnya benar, pakai lagu dikit, langsung besoknya bikin pondok pesantren. Yang diajarkan itu lagi, ulangan yang kemarin. Gitu, ya itu sama grup qasidah. Udah keren. Pokoknya setiap ada peringatan acara besar, manggung. Itu dan itu saja dari tahun ke tahun. Ini Quran yang begitu dalam seperti ini gak pernah dibahas. Makanya saya jamin Quran sampai hari ini isinya masih perawan. Gak ada yang berani menyentuhnya. Yang disentuh cuma luarnya saja. Luarnya saja. Kulit luarnya saja. Dan yang lucu, mereka yang baru menyentuh kulit luarnya sudah menyatakan dirinya beragama. Sudah menyatakan dirinya orang beriman. Sudah menyatakan dirinya muslim. Lucu apa enggak? Lucu. Tapi enggak apa-apa. Kelucuan itu dibutuhkan. Maka saya kemarin ngasih kuliah pernikahan. Di kuliah pertama saya bilang, beruntung cinta itu buta. Kagetnya semua. Karena itu kan pemikiran kritis. Bayangkan kalau cinta itu melek dan bisa lihat. Banyak yang gak punya jodoh. Gara-gara cinta buta, ya udah. Banyak yang berani memutuskan mau menikah. Banyak yang berani memutuskan berumah tangga. Coba kalau cinta itu melek. Nanti kamu tahun sekian akan kejadian ini, tahun sekian kejadian ini. Sudah ketinggali semuanya, nggak ada yang menikah. Makanya cinta itu buta, itu keren. Dan itu adalah keuntungan cinta. Makanya kalian harus berterima kasih sama cinta. Untung cinta, kamu itu nggak melek gitu. Kalau cinta itu melek, banyak yang nggak punya jodoh. Kalian kan suka komentar, cinta itu buta ya. Ini perempuannya cantik, kuning, laki-lakinya jelek, hitam. Coba kalau cinta melek, nggak ada yang mau berjodoh. Betul nggak? Makanya ada peribahasa. Gak apa-apa. Wajah jelek juga. Yang penting kamu baik hati, kerja keras, kan tetap jelek. Itu peribahasa buatan saya. Jangan diikutin itu. Ya supaya ketawa. Karena spiritual itu harus banyak ketawanya. Kalian dari tadi terlalu serius bahas ayat ini. Jadi saya masuk jok dulu sedikit biar ada ketawanya. Ya. Makanya pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan. Asal jangan dikerjakan. Betul nggak? Iya itu peribahasa lebih bijaksana lagi itu. Pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan. Asal antepkeun tong digawekeun. Ya. Makanya satu-satunya kunci kalau kalian ingin sehat, jangan sakit. Betul nggak? Iya, supaya ketawa. Karena ketawa itu mengeluarkan endorfin.
Nah kalau endorfinnya keluar, kalian mulai seger lagi menangkap pembicaraan saya. Karena ini pembicaraan serius. Ya agak serius sedikit lah. Ini pasti ayat ini sudah kalian lewat kan tiap Ramadan ya. Ya, saking wandai wanjud sampai kalian gak tahu itu ada pesan yang luar biasa. Di Quran surat Al-Imran 49 ini. Ini kan dialog antara seorang guru sebetulnya dengan seorang murid. Murid yang ingin melakukan proses pencarian tentang jati dirinya. Ini keren sekali sebetulnya. Nah, baik kita lihat. Secara teknis sebetulnya si murid ini sudah mendapatkan metodenya. Secara teknis. Walaupun masih ruam-ruam. Karena ini kan tidak bisa dijelaskan. Harus dipraktekkan. Nah makanya saya bilang. Kalau ruam-ruam, bingung, itu bagus. Ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi yang luar biasa, si murid ini mengalami pencerahan. Karena apa? Ada 3 yang sembuh pada dirinya. Nah maka inilah yang disebut dengan mukjizat para rasul. Jadi mukjizat para rasul itu cuma 3. 1, silakan dibaca. Wa ubriul akmaha, bisa menyembuhkan penyakit buta. Ini sebetulnya peringatan nih ya. Buat mereka-mereka yang selama ini mengaku dirinya adalah pengikut para rasul. Apalagi mengatakan dirinya pewaris para rasul. Pertanyaan sederhana. Apakah Anda sudah bisa menyembuhkan penyakit buta atau tidak? Itu aja. Mengaku itu boleh, tetapi indikatornya harus jelas. Karena di ayat ini jelas, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang rasul dalam melaksanakan tugasnya, mukjizat yang harus dimiliki adalah 1, bisa menyembuhkan penyakit buta. Begitu baca ayat ini langsung kalian terpikir, wah kita kumpulkan aja orang di kampung ya yang tidak bisa lihat. Betul nggak? Iya, kita bawa sama Rasul. Betul nggak? Di zaman itu tidak ada gerakan itu. Karena buta yang dimaksud di sini tidak ada kaitan dengan buta mata. Kalau buta mata itu urusan Cicendo. Urusan buta mata lahir itu bukan urusan Rasul. Masa Rasul ngurusi yang kayak gitu, itu urusan dokter mata. Dan Rasul bukan lulusan fakultas kedokteran urusan mata. Rasul itu ya dididik oleh semesta, lahir dari sebuah fakultas kehidupan, bukan fakultas kedokteran. Gak ada kaitan dengan kebutaan mata lahir. Ini urusan kebutaan mata batin, yang disebut dengan mata kolbu. Ini harus dibicarakan nih ayat ini. Dan saya harus upload ini supaya banyak yang tahu. Supaya jangan menjadi orang yang sok tahu. Lalu yang kedua, mukjizat yang diberikan kepada para rasul adalah, lihat ayat ini. Wal abroso. Abroso itu kulit. Wal abroso itu adalah penyakit kulit. Sekarang sudah banyak sekali dokter spesialis kulit plus kelamin. Lulusan fakultas kedokteran. Lalu kalau penyakit kulit yang dimaksud di sini adalah bisul, kurap, kudis, panu, alergi. Rasul tidak pernah sekolah itu. Dan selama ini kita menafsirkan ayat ini benar-benar kulit itu penyakit. Namanya penyakit kulit. Rasul itu menyembuhkan penyakit kulit bukan itu. Ngerti sesuatu kulitnya saja, ngerti sesuatu luarnya saja disembuhkan oleh para rasul. Dan yang ketiga yang luar biasa apa? Ya. Wa uhyil mauta. Menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati. Ini bahasanya luar biasa. Uhyil maut, menghidupkan orang mati. Dan selama ini kita menganggap mukjizat itu adalah kelebihan yang disampaikan para rasul yang di luar kewajaran, yang disebut dengan menyembuhkan penyakit buta. Benar-benar orang buta jadi lihat lagi. Menyembuhkan penyakit kulit yang kurap, kudip, panu bisa sembuh.
yang yang menghidupkan orang mati dihidupkan lagi, melawan Tuhan dong Rasul. Orang udah dimatikan sama Tuhan, dihidupkan lagi sama dia. Itu yang dimaksud. Ini perlu semuanya dengar. Satu, menyembuhkan penyakit buta adalah kebutaan rohani. Dua, menyembuhkan penyakit kulit adalah ngerti sesuatu kulitnya saja. Dan yang ketiga, menghidupkan orang mati. Bukan yang udah mati dihidupkan lagi. Ini cerita yang mati kesadaran. Ini hierarki para sahabat. Pertanyaan saya balik dulu sekarang. Ini deduktif metodenya. Perhatikan saya. Tahu robot? Robot. Ada robot yang jadi pelayan di restoran. Ada robot yang bikin sayap pesawat. Ada yang robot bikin mobil. Ada yang robot bikin sepeda motor. Sibuk gak robot? Sibuk gak robot? Sibuk. Tapi sadar gak robot? Enggak. Nah, ayo definisikan. Jadi robot itu sibuk tapi gak sadar. Ulangi, biar gampang ngajinya. Apa robot? Sibuk tapi gak sadar. Ulangi lagi. Apa robot? Sibuk tapi gak sadar. Tuh. Kalian sibuk gak? Sadar? Biar gampang ngajinya ya. Makanya saya menggunakan pendekatan deduktif. Dibahas nomor 3 dulu. Harusnya dibahas nomor 1 dulu. Menyembuhkan penyakit buta, baru kulit, baru menghidupkan orang mati. Nah sekarang saya balik. Supaya sadar, kita ini sekarang hidup apa mati? Pertanyaan saya yang kedua, robot hidup apa mati? Robot hidup apa mati? Ya mati. Pertanyaan berikutnya, robot punya kesadaran apa tidak? Itu. Dia itu mati, tidak punya kesadaran, kerjanya mekanistis, rutin. Nih robot nih, mindahkan kopi dari sini ke sana, ngambil, pindah, ngambil, pindah. Nggak bisa mindahkan kopi ke sini. Nggak bisa, hanya bisa memindahkan dari sini ke sini. Sangat mekanistik dan rigid. Sangat mekanistik dan kaku maksudnya. Kalau nggak ngerti rigid, kalian ngahulang tadi saya bilang rigid. Ketinggian ini kuliahnya. Kaku lah gitu. Ya, itulah robot. Maaf, sekarang kita tarik ke dalam kehidupan kita. Subuh sholat, duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, mau tidur sholat witir. Hanya menjalankan mekanistik tanpa kesadaran. Saha eta teh. Ngaku. Hidup apa mati? Nah sekarang ini saya cuma khawatir aja. Kalian itu sibuk tetapi tidak punya kesadaran. Sibuk tetapi gak nyadar gitu loh. Robot gak itu? Nah, loh. Robot nikah gak? Jawab. Pada nikah. Enak aja. Robot pada punya anak gak? Gimana? Robot hamil gak? Gimana? Kalian tuh kalau ngejawab gak konsisten. Tadi saya tanya yang sibuk tetapi gak sadar siapa? Robot. Siapa robot? Nah itu robot. Itu. Robot suka ngaji nggak? Robot bisa nyanyi nggak? Robot bisa baca kitab suci nggak? Nah loh.
Kalau Jumat kan biasanya disetel aja kaset. Ngaji. Habis nyetel pergi. Yang nyetelnya. Itu yang nyanyi siapa? Yang ngaji siapa? Robot. Sadar nggak? Nggak sadar. Kita yang di luaran disuruh dengerin suara yang tidak sadar. Katanya untuk nyadarin kita. Gimana? Jadi tadi saya tanya, robot nikah nggak? Nikah. Tapi yang namanya robot kalau ditanya, buat apa sih pernikahan? Nggak ngerti. Karena bagi dia nikah itu yang penting makan, kawin, punya anak, berantem, udah rutin tuh. Dasar robot. Berantem aja rutin. Lah kan rutin, robot itu mekanistik, betul nggak? Nah, sekarang ini banyak sekali manusia yang melakukan sesuatu tuh persis robot tanpa kesadaran. Sekarang mohon maaf ya, ini jujur saya tanya pada kalian yang ada di sini. Kalian kan suka sholat. Pernah tanya nggak, sholat itu apa? Tujuannya untuk apa? Betul nggak? Gimana caranya? Gitu. Kalau kalian cuma sholat dan mekanistik, hanya melaksanakan itu saja, ngikutin kebanyakan orang, terus apa bedanya dengan robot? Sepanjang kalian tidak sadar dengan sholat kalian. Harusnya sadar dong. Coba, kepada siapa jatuhnya perintah sholat pertama kali? Ini saya nanya dulu nih. Ini yang ditanya bukan robot tentu saja, kan robot nggak bisa jawab. Ini saya anggap saja kalian ini berkesadaran. Coba saya tanya nih. Ini baru dianggap ya. Baru dianggap. Kalau bisa jawab ya berarti anggapan saya salah. Ya. Saya anggap kalian ini udah sadar. Saya tanya, kepada siapa perintah sholat pertama kali diberikan? Pada siapa? Nabi Ibrahim, tuh kan? Mulai keliru. Salat itu pertama kali diperintahkan oleh Allah di Quran surat Toha ayat 1 sampai 14, baca nanti. Diperintahkan pertama kali kepada Nabi Musa. Nah sekarang Musa itu sebelum diperintahkan salat diapain dulu sama Allah? Itu ada cerita di Quran surat Toha, ceritanya begini. Telah sampaikah kepadamu kisah tentang Musa? Ayat 9. Yaitu ketika Musa melihat api. Bahkan di ayat lain dikatakan Musa melihat apinya di lereng gunung. Lalu Musa berkata, tinggallah kamu di sini, aku melihat api. Semoga aku mendapatkan petunjuk dari api itu. Lalu Musa mendatangi api. Dan sesampainya di tempat api itu, api berkata, ya Musa, hai Musa. Apinya bisa ngomong. Dan seterusnya. Itu adalah prosesi di mana Musa membelah laut. Prosesi di mana Musa menggunakan mujizatnya membelah laut. Membelah laut artinya adalah membuka ketertutupan mata kolbunya untuk sampai di tempat diri sejatinya. Sampailah Musa di Al-Muqaddasi Tua, tempat suci nan tua. Dan di situ Musa diberi syarat, hai Musa, sebelum kamu melangkahkan kakimu ke Al-Muqaddasi Tua, lepaskan dulu kedua terompahmu. Itu perintah pertama kali. Jadi Musa disuruh melimpaskan terompah. Terompah itu kiri kanan. Kiri kanan itu benar salah. Kiri kanan itu baik buruk. Lepaskan dulu dualitasmu. Lepaskan dulu pada dualitasmu. Itu perintah yang disampaikan pada Musa. Setelah sampai melepaskan itu dua-duanya, dualitas dilepaskan, Musa baru bisa memasuki Al-Muqaddasi Tua. Syarat untuk memasuki rumah Tuhan, melepaskan kedua terompah. Jadi sholat itu di mana? Sholat itu di Baitullah. Sholat itu di rumahnya Allah. Sholat itu menyatu dengan Allah. Dan untuk menyatu dengan Allah, syaratnya satu, lepaskan dulu kedua terompahmu.
Itu Quran, itu Quran. Dan selanjutnya apa yang diperintahkan Allah pada Musa? Saat itu Allah mengenalkan diri kepada Musa. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Dan aku telah memilih kamu, hai Musa. Di situ. Jadi Allah memilih Musa. Kenapa Musa dipilih? Karena Musa ingin dipilih, maka Allah memilihnya. Pertanyaan bagi kalian semua yang sudah rajin sholat. Pengen dipilih Allah? Dipilih apa? Jadi RT? Dipilih Allah untuk memasuki Al-Muqaddas itu. Dipilih Allah supaya bisa menyaksikan Allah. Dipilih Allah supaya bertemu dengan Allah. Itu keren banget di Quran. Nah setelah itu kemudian Musa sukses berjumpa dengan Allah. Setelah berjumpa dengan Allah, turunlah perintah dari Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Lalu diberitahu di ayat lain, untuk apa kalian sholat? Allah beritahu, aqimis sholat. Inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Sholat itu adalah sarana untuk mencegah kamu supaya tidak berbuat keji dan munkar. Sholat bukan tujuan. Lalu apa yang kalian lakukan? Ngitung rakaat? Dan merasa sudah menumpuk pahalamu? Padahal sholat itu jelas instrumen yang harus mengantarkan kita supaya tercegah dari berbuat keji dan munkar. Hasil sholat adalah kita mendapatkan karomah tadi, kemuliaan akhlak dari sholat kita. Makanya orang yang sholatnya benar pasti akhlaknya mulia. Orang yang akhlaknya mulia tidak mungkin melanggar jati dirinya sendiri. Dititipin duit pasti jujur, dititipin jabatan pasti jujur, titipkan apa saja pada dia pasti benar. Banyak sekarang orang sholat dititipkan ini dan itu tidak jujur. Karena apa? Karena dia tidak mencapai karomah sholatnya. Tidak mencapai kemuliaan. Paham maksud saya? Itu saya baru cerita sholat. Nabi Muhammad juga sama, kan tidak sholat dulu, mi'raj dulu. Sama seperti yang dialami Musa. Melakukan perjalanan. Nabi Ibrahim sebelum sholat sama dibakar api. Tapi bukan dibakar api seperti itu. Dibakar api cinta, dibakar cahaya di atas cahaya. Nabi Yunus sebelum sholat sama ditelan ikan dulu. Mati sak jerening urip. Meniti ke dalam diri dulu. Semua Nabi dan Rasul juga sama. Sebelum melakukan itu, melakukan prosesi meniti ke dalam diri, menemukan jati dirinya. Itulah yang keren. Kalau sholat di tingkat ini, di tingkat kesadaran seperti ini, jelas bukan sholatnya robot lagi. Sholatnya memiliki rasa, air mata keluar, kesadaran meningkat. Mengingat Allah, menyadari keberadaannya dalam diri. Allah bersamaku, tetapi selama ini aku tidak merasakan kehadirannya. Sepanjang sholat tidak pernah lepas dari Allah. Menangis air mata mengucur karena apa? Merasakan penyatuan dengan Allah. Merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Merasakan dia memenuhi seluruh ruang kosong dalam dirinya. Aqimis sholata li zikri. Di tingkat kesadaran yang semacam itu, sholat akan berbuah. Apa buahnya? Tanha anil fahsa wal munkar. Kita akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Gitu. Nah, jadi sebetulnya tugasnya Rasul yang pertama nih dibalik, yaitu apa tadi? Menghidupkan orang mati. Yang sholatnya mati jadi hidup. Yang sholatnya mekanistik jadi tidak. Yang sholatnya cuma rutin jadi memiliki kepuasan. Nah inilah tugasnya Rasul. Dan tugasnya para ulama sekarang tuh ini sebetulnya. Sampai Imam Al-Ghazali membuat kitab namanya Ihya Ulumuddin. Karena saat itu belum melihat agama sudah mati. Agama sudah mati. Maka beliau membuat kitab itu untuk menghidupkan kembali agama agar hidup.
Makanya beliau disebut seorang mujadid, seorang pembaharu. Beliau tidak mengajarkan rutinitas. Beliau mengajarkan pola pikir yang cerdas. Ayo, ini loh esensinya sholat. Saya tanya tadi, apakah robot nikah? Nikah. Apa yang dilakukan oleh robot ini setelah nikah? Tadi jadwalnya udah tahu kan? Makan, kerja, pulang ke rumah, marah-marah, kawin, tidur, marah-marah lagi. Makan lagi, kerja lagi, pulang ke rumah, marah-marah lagi. Rutin, robot ini kalau marah rutin, ada jadwalnya. Iya, coba bikin robot yang marah. Marahnya itu jamnya udah jelas. Gitu. Dan seterusnya begitu. Tapi ketika ditanya, apa sih tujuan pernikahan? Nggak sadar. Tidak sadar kalau pasangan kita berbeda. Robot tuh. Tidak sadar kalau cara berpikir pasangan kita berbeda. Robot tuh. Kalau yang sadar, dia tahu. Ya Allah, kenapa saya dipasangkan dengan si A, bukan dengan si B? Ada pertanyaan kalau yang bukan robot nih. Saya pasti dipasangkan dengan si A, ada tujuanmu ya Allah. Tolong beritahu ya Allah, tujuan dipasangkan saya dengan si A itu apa? Untuk apa? Apa kepentingannya? Datanglah jawaban dari Allah. Aku pasangkan kamu dengan dia. Supaya kamu saling melengkapi. Supaya kamu belajar menerima dan menghargai perbedaan. Maka aku tidak pernah memasangkan kamu dengan yang sama. Aku pasangkan kamu dengan yang berbeda segalanya. Berbeda hobinya, berbeda cara berpikirnya, berbeda adat istiadatnya, dibesarkan di lingkungan keluarga yang berbeda, dari tempat yang berbeda. Sampai John Gray menulis, men are from Mars, women are from Venus. Laki-laki dan perempuan itu kalau dipelajari lebih dalam, memiliki sifat yang timbal balik. Laki-laki seakan-akan berasal dari planet Mars, dan perempuan berasal dari planet Venus. Digambarkan berasal dari planet yang berbeda, jelas berbeda secara fisiologi, secara psikologi. Apa yang kalian lakukan selama ini? Kalian ingin selalu sama. Apa yang kalian pikirkan, pasanganmu harus memikirkan yang sama. Apa yang kalian inginkan, harus diikuti oleh pasanganmu. Apa yang terjadi? Nikah tidak berbasis cinta, hanya berbasis kemelekatan. Cinta itu saling memberi sayap, bukan saling mengikat. Apa yang terjadi dengan pernikahan? Saling memberi rantai, saling membatasi. Dulu sebelum menikah, membayangkan keindahan pernikahan. Setelah nikah, membayangkan keindahan perpisahan. Itu yang terjadi. Itulah yang terjadi pada robot. Selamat ya, robot. Ini robot berani nikah. Sekarang mohon maaf, kita bikin riset. Kumpulkan semua orang yang sudah menikah dan bikin kuesioner. Apa tujuan pernikahan? Paling jawabannya sakinah, mawadah, warohmah. Begitu ditanya apa sakinah? Nggak ngerti. Apa mawadah? Nggak ngerti. Apalagi warohmah? Nggak ngerti. Karena apa? Karena pada saat nikah dia dengar. Ada orang yang bilang semoga, bukan semoga lagi, mudah-mudahan. Mudah-mudahan pernikahannya sakinah, mawadah, warohmah. Itu aja yang terucap. Bahkan kalian ketik berulang-ulang di WA. Dasar robot, ngetik aja berulang-ulang. Robot itu ya, kalau dengar ada orang meninggal, langsung otomatis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Robot. Gak ada yang baru. Gak ada yang baru. Langsung berikutnya, turut berduka cita. Robot. Karena orang lain pun nulis gitu, ngetik yang sama. Dikiranya innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat orang mati. Dasar robot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan orang yang mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah peringatan dari Allah buat kalian yang hidup supaya bisa mati, bukan buat orang mati. Makanya tolong ya, perhatikan saya. Kalau saya mendapatkan berita duka dari kalian, apa keluarga kalian meninggal, saya nggak pernah nulis innalillahi. Dan mungkin kalian menganggap saya beda. Iya, karena saya bukan robot. Saya beda dong, ya. Kalau kalian kan biasa ngetik atau copas dari tetangga sebelah. Iya,
Coba perhatikan ya, kalau robot itu tiap lebaran ngucapkan lebaran, tahun kemarin dan sekarang sama. Jangan dikira loh saya punya data tentang kalian. Nih kalian yang suka ngucapin lebaran ke saya tuh, Selamat Idul Fitri, saya baca yang tahun kemarin dengan yang tahun ini sama. Jadi gak ada yang baru dari kalian. Dasarnya robot, lebaran aja gitu-gitu aja. Ini apa maksudnya? Saya sedang berbicara tentang kematian yang dianggap kehidupan. Makanya Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, apakah manusia di semesta ini pada hidup? Rasul mengatakan, kebanyakan mereka itu adalah mati. Tetapi mereka tidak sadar dengan kematian. Makanya saya buka sedikit-sedikit supaya ngerti. Betul nggak? Iya. Nanti ada topik-topik khusus tentang pernikahan. Saya tidak bicara itu. Ini cuma cerita robot nikah. Bukan cerita pernikahan. Apakah robot hamil? Hamil. Robot itu bisa hamil. Coba tanya robot, kenapa kamu hamil? Saya diundang syukuran hamil. Ini ulah murid-murid saya. Saya tanya, kenapa kamu hamil? Oh, karena Allah sudah percaya. Kalau saya sudah dewasa, cek saha. Kayaklah. Ira Allah ngomong gitu ke mana? Bohong tecing kacidating. Allah cenah percaya sama saya karena saya sudah dewasa. Iraha Allah ngomong gitu ke mana? Betul nggak? Iya. Kan kamu hamil gara-gara kamu tidur. Paham? Iya. Makanya ngomong itu harus jelas. Manusia boleh berencana, tetapi titik-titik yang menentukan. Isi coba titik-titiknya apa? Allah, dasar robot. Saldo. Iya. Kalian nggak sadar-sadar aja. Betul nggak? Iya. Ayah guru, saya mau ikut umroh. Begitu saldonya nggak ada, jadi nggak umroh? Nggak ada. Makanya kalau ngomong jangan sembarang. Manusia boleh berencana, Allah yang menentukan. Salah itu. Manusia boleh berencana, saldo yang menentukan. Paham maksud saya? Allah tuh cuma jadi kambing hitam aja dari semua omonganmu tuh yang gak jelas. Makanya ngomong tuh yang jelas. Ya. Minta mobil sama Allah. Mobil itu adanya di Toyota, di Honda, Nissan. Kata Allah, ya Allah, saya pengen mobil. Uing metenyeun mobil, cek Allah teh. Mobil tuh di dealer. Sok kumaha carana maneh bisa minahkeun mobil tadi dealer ka imah maneh. Kitu wungkul Allah mah. Ya Allah, kieu-kieu teuing atuh. Artos teu gaduh. Ya? Paparin artos tuh Allah. Kalau teu salah alamat maneh teh. Minta duit ke kami. Duit mah buatan peruri, urang teu yang duit cek Allah. Saya sudah menitipkan aset terbesar pada kamu, dirimu. Saya sudah memberikan sumber daya terbesar padamu, akalmu, otakmu, penglihatanmu, pendengaranmu, dan waktu yang sama buat semua orang. Itu sumber daya yang luar biasa. Kalau kamu tidak punya duit, bukan takdir. Itu salah belajar agama. Tos ditulis di Lauh Mahfud. Cek saha. Mau punya Allah gitu. Si A rezekinya 1 miliar, si B 2 miliar. Saya mah dari kecil juga embung punya Allah nu kitu. Saya pengen punya Allah yang sama dan adil. Memberikan kesempatan yang sama buat semua orang, sama bahagianya, sama rezekinya. Gitu. Dan Allah sudah membuka ruang yang sama buat kita. Hati-hati tuh. Kalian bilang, kunaon maneh teu boga duit? Takdir. Tos diserat di Lauh Mahfud senda abdi mah bagian teu boga duit. Manya Allah gitu.